Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Baik anak-anak kelas 5 semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-6. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas berapa tadi? Kelas 5. Mana cover buku kita? Ini dia. Cover buku kita saat ini berwarna hitam putih. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini: A. Membaca surah Al-Ma'un. B. Menghafal surah Al-Ma'un. C. Arti dan kandungan surah Al-Ma'un. D. Menerapkan makna surah Al-Ma'un. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai segera pada kesempatan kali ini. A. Membaca surah Al-Ma'un. Bagi yang sudah hafal, mari kita ulangi kembali. Bagi yang belum hafal, mari kita baca bersama-sama. Ya, surah Al-Ma'un ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 ayat. Kita awali dengan ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 4. Fawailul lil musallin. Ayat 5. Allazina hum an sholatihim sahun. Ayat 6. Allazina hum yura'un. Ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Ya, 7 ayat sudah kita baca bersama-sama. Kita lihat bagaimana tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un termasuk ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, yaitu barang yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun, terutama orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan yang lainnya. Oke anak-anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita yang B. Menghafal surah Al-Ma'un. Bagi yang sudah hafal silahkan tinggal diulang-ulang, tinggal digunakan. Bagi yang belum, nih
Cara menghafal surah Al-Ma'un. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti kiat-kiatnya. A. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalkannya. Kata lainnya adalah optimis. C. Melakukan dengan sungguh-sungguh. D. Membaca ayat per ayat surah Al-Ma'un secara berulang-ulang hingga hafal. E. Mengulang hafalan bersama teman-teman atau orang tua. Ya, kalau sudah menghafal kemudian boleh diulang-ulang ya. F. Jika sudah hafal, biasakanlah membaca surah Al-Ma'un di dalam ibadah sholat. Silakan teman-teman ya, yang sudah hafal surah Al-Ma'un boleh dibaca di dalam sholat setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Kita lanjutkan untuk yang C. Arti dan kandungan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, itulah orang yang menghardi anak yatim. Ayat 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat 4. Fawailul lil musallin. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat 6. Alladzina hum yura'un. Artinya, orang-orang yang berbuat riya. Ayat 7. Wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Ini arti dari surah Al-Ma'un. Sekarang kita akan lihat pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Di antaranya, 1. Umat Islam tidak melalaikan agama Islam. Tidak melalaikan ya, sampai belibet tadi. Kedua, kita diperintahkan untuk mengasihi dan menyayangi anak yatim. Ketiga, kita senantiasa menyantuni orang-orang yang tidak punya. Dan keempat, tidak boleh melalaikan sholat, karena orang yang melalaikan sholat dikatakan sebagai pendusta agama. Baik anak-anak sekalian, kita lihat yang D. Menerapkan makna surah Al-Ma'un. Nah, ini ada teman kita sedang membaca surah Al-Ma'un didampingi kedua orang tua. Yuk kita lanjutkan. Bagaimana penerapannya? Ini dia. Yang pertama, menyantuni anak yatim sebagaimana digambar ya.
Yang kedua, berbagi dengan fakir miskin. Jika punya sesuatu, boleh berbagi dengan orang yang tidak punya. 3. Khusyuk dalam ibadah sholat. Tidak boleh sholat kita sambil bermain. Harus khusyuk, kemudian kita ikuti imam yang ada di depan kita. Yang keempat, membantu ibu guru membersihkan papan tulis. Ya, membantu orang tua di sekolah, yaitu bapak ibu guru kita, dan juga membantu orang tua kita di rumah. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah cover buku kita sudah muncul. Berarti usai pula pelajaran kita pada kali ini. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.